Diprediksi juga bahwa di bulan November The Fed akan melakukan penurunan suku bunga lagi karena arahnya dovish, strateginya lebih ke arah dovish, dan juga nanti tentunya Bank Indonesia akan turut serta nampaknya menurunkan suku bunga kembali. Jadi balik lagi sih kalau aku boleh kasih saran, kalau investor yang memang lebih ke concern-nya ke dividen, ya jangan expect too much sama yang return-nya tuh yield-nya tinggi. Inilah satu keunggulan dari perbankan Indonesia yang aku bisa bilang dari 4 big banks ini konsisten memberikan return kalau tarik mundur 10 tahun kayak BCA, BRI gitu ya. Ditambah ada dividen sebagai ya bisa dibilang pemanis dan juga sebagai inilah ya buat attract si investor gitu. Khususnya buat anak milenial, mungkin untuk Gen Z yang baru mau masuk, ibaratnya ya untuk turut serta dalam pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, satu-satunya cara adalah dengan cara kita invest di capital market. Jadi ya let's join untuk investasi di capital market. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi dan saya bersama dengan COO Bareksa Niputu Kurniasari. Halo. Oke, kita kedatangan tamu yang sebenarnya sudah pernah juga menjadi tamu di podcast Bareksa Insight sebelumnya, yaitu Sabrina Raisa, Head of Online Trading dari Ciptadana Sekuritas. Halo. Halo, terima kasih ya udah mau datang lagi nih. Gitu. Thank you Mbak Hanum, thank you Mbak Putu. Iya. Ini udah hampir setahun ya sebelumnya ini ya. Mungkin banyak banget nih pergerakan di pasar saham. Kita akan bahas bareng-bareng nih, terutama terkait dengan suku bunga acuan. Kemarin The Fed, terus Indonesia juga udah menurunkan suku bunga acuan kan ya. Mungkin bisa lihat nih IHSG udah positif gitu kan. Terus pasar obligasi juga bagus gitu ya. Mungkin kita bisa lihat ini efeknya jangka pendek atau bisa sampai jangka panjang gitu. Oke, kalau dari my view, dengan kondisi di mana The Fed pertama kali kemarin sejak 4 tahun terakhir akhirnya menurunkan suku bunga, ini lumayan direspon positif oleh market. Karena terlihat sebenarnya di bulan September sepanjang bulan IHSG sendiri justru udah naik sebelum adanya pengumuman diturunkannya suku bunga gitu, dan diikuti juga dari Bank Indonesia yang juga menurunkan suku bunga. Dan kita lihat untuk jangka panjang, nampaknya ini harusnya masih akan terus melanjutkan penguatan. Karena diprediksi juga bahwa di bulan November, The Fed akan melakukan penurunan suku bunga lagi, karena arahnya dovish, strateginya lebih ke arah dovish. Dan juga nanti tentunya Bank Indonesia akan turut serta nampaknya menurunkan suku bunga kembali. Karena ini juga kita lihat secara real sektor, sudah banyak sektor-sektor yang memang bisa dibilang cukup slow down untuk pertumbuhannya gitu, nggak kemana-mana lah, sideways. Baik itu dari sektor properti, terus juga kalau kita lihat dari penjualan mobil, itu di bulan Agustus juga ada sedikit mengalami penurunan, dan harapannya dengan suku bunga rendah ini, dalam arti yang selama ini juga kan ada kenaikan-kenaikan lalu akhirnya sekarang turun, harapannya ini bisa memboost dari kondisi real sektor, dan tentunya ini akan juga ke-reflect sama IHSG kita gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini sifatnya lebih ke short term, harusnya sih ini medium to long term ya gitu. Apalagi tahun depan katanya ada potensi penurunan suku bunga lagi gitu ya. Betul, gitu. Cuman berarti kemarin tuh memang impact perlambatan itu udah sampai, maksudnya sektor real tuh benar-benar kerasa banget sih ya Mbak Sabrina. Makanya yang sebelum penurunan suku bunga ini cukup agak berat nih buat sektor kita. Karena kalau kita lihat langsung dampaknya ke harga saham gitu. Mungkin kalau kita tarik mundur, baik itu sektor properti, beberapa saham itu lumayan bisa dibilang belum kemana-mana. Terus juga dari secara ya tadi real sektor, karena balik lagi untuk kondisi purchasing power itu lumayan agak berat kan dengan kondisi suku bunga yang cukup tinggi gitu. Jadi ibaratnya ya dengan kenaikan IHSG kemarin, kalau beberapa waktu lalu, terutama di bulan September yang biasanya nih dikatakan September tuh ada istilah Black September, tapi ternyata ini nggak berlaku nih di Indonesia gitu, karena ya adanya sentimen positif dengan adanya penurunan suku bunga ini diharapkan bisa menjadi stimulus untuk pergerakan IHSG gitu. Tapi berarti sektor yang yang paling berimpact dalam jangka panjang tuh kalau dari sisi Mbak Sabrina tuh sektor apa? Dengan adanya penurunan suku bunga, harusnya sih sektor properti, karena tadi balik lagi orang kan untuk kita secara sederhana mau mengajukan untuk membeli properti, kalau suku bunganya tinggi kan lumayan nih agak berat nih untuk KPR dan lain sebagainya.
tentunya sektor properti ini bisa dianggap menjadi satu stimulus lah dari government gitu ya. Terus di sisi lain kita lihat juga dari sektor miscellaneous industry, misalnya kayak penjualan mobil tadi salah satunya mungkin kalau kita boleh mention emitennya seperti Astra gitu. Itu kan juga lumayan nanti kalau misalnya suku bunganya rendah mungkin bisa memboost juga nih untuk purchasing power karena kredit kepemilikan mobil dan lain sebagainya bisa lebih bisa menjadi dipermudah lah gitu ya untuk untuk masyarakat gitu. Dan kita lihat nanti ada beberapa mungkin saham-saham yang memang bisa dibilang under value karena selama ini juga dengan adanya suku bunga yang tinggi ibaratnya nggak kemana-mana, ini mungkin bisa jadi perhatian atau watchlist ya buat investor gitu. Jadi itu bisa kita lihat sampai view medium panjang ya? Iya, seperti untuk medium to long term. Nah itu tadi kan Mbak Sabrina juga bilang nih, nggak kemana-mana gitu ya. Indonesia ini dibandingkan peers gitu, Malaysia atau Filipina gitu yang udah naik lebih kenceng gitu. Nah kalau dari Mbak Sabrina sendiri, target IHSG berapa sih? Kalau IHSG ini lumayan September ini lumayan buat investor benar-benar lumayan jadi ini juga ya, maksudnya jadi kayak angin segar lah ya bisa dibilang. Karena kalau kita tarik secara kemarin Juni, Juli lumayan berat nih IHSG ibaratnya secara performance. Tapi September ini udah mencatatkan return yang positif, tapi meski demikian kalau kita compare dengan bursa Asia, memang Indonesia belum sekencang bursa Asia lainnya gitu. Mungkin kalau tadi di-mention ada Singapura yang ibaratnya lebih kenaikannya lumayan cukup tinggi, Thailand dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita lihat sih untuk target IHSG dengan kondisi di mana rupiah juga udah menguat gitu ya, lebih cenderung positif lah appreciation terhadap rupiah ini dengan kondisi 15.150 tadi kalau nggak salah untuk hari ini. Kita lihat harusnya downside risk-nya lumayan sangat kecil lah buat IHSG gitu. Mungkin kita prediksikan IHSG di level 7950 untuk penutupan akhir tahun. Gitu. Cuman tapi maksudnya kalau maksudnya kita tahu kan kemarin juga maksudnya yang terakhir kan memang kita naik lumayan tinggi untuk yang di sektor yang Mbak Sabrina sampaikan perbankan, properti. Tapi kan memang ada juga beberapa saham nih yang malah jadi penghambat nih Mbak. Maksudnya apakah jadinya itu yang bikin kita juga lagging behind juga tuh dari yang kalau negara tetangga kita kan langsung kayaknya menyambut suku bunga turun dia betul-betul terbang gitu. Gimana kalau dari Mbak Sabrina? Oke, kayaknya iya sih, maksudnya kayaknya mungkin sebenarnya kalau bisa dibilang IHSG ini masih ada sebetulnya upside potensial gitu. Jadi kalau misalnya dibilang oh IHSG udah naik ya, sebenarnya masih ada loh ruang IHSG itu masih bisa naik gitu. Karena kemarin terakhir all time high di level 7911 kalau nggak salah. Mungkin ini masih ada dengan kondisi sekarang ada koreksi. Ini koreksi yang terbilang wajar karena kenaikannya juga udah lumayan signifikan nih selama September ini. Dan makanya kita lihat dengan tadi ada yang beberapa saham yang mungkin ibaratnya masih under value secara valuation, harusnya nanti akhir Desember harusnya itu mulai menunjukkan kenaikan. Karena kita juga nanti bulan akhir September ini udah mulai banyak nih akan ada rilis laporan keuangan. Kayaknya itu menjadi salah satu sinyal yang buat ditunggu-tunggu juga oleh investor untuk performance return saham itu seperti apa berkaca dari kinerjanya gitu. Oh, berarti artinya memang ini sebetulnya cukup baik, jadi hampir ke semua lini sektor sesungguhnya ya Mbak Sabrina. Jadi misalnya memang masih ada yang beberapa yang lagging, tapi nantinya along the way karena kemungkinan inflow asing akan masuk gitu. Betul. Jadi akan bisa juga meningkatkan saham-saham yang mungkin masih tertinggal gitu. Iya, dan mungkin balik lagi perlu diperhatikan juga mungkin tetap lagi harus melihat kinerja fundamentalnya juga. Karena ya tadi di Q3 ini bentar lagi kan bakal rilis kan laporan keuangan. Ya mungkin investor akan tertuju ke laporan keuangan tersebut gitu. Mungkin bisa spill saham-saham favorit dong. Ini kan tadi bilang udah sempat bilang mungkin perbankan, properti sama otomotif ya yang mungkin bisa naik gitu. Dan kalau secara historis juga nih kalau suku bunga apalagi nih yang bisa terdorong dari penurunan suku bunga? Oke, tadi properti, otomotif. Sebenarnya aku nggak cuman sektor-sektor yang sangat relate dengan suku bunga. Sebenarnya ada beberapa saham juga yang aku rasa secara fundamental itu sangat solid, tapi belum kemana-mana. Kalau aku lihat kayak salah satunya MBMA. Gitu. MBMA kita lihat secara fundamental sangat cukup solid, tapi secara teknikal memang secara support tuh dia masih
sideways di tempat yang sama gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat secara in term of performance, nanti kalau nggak salah rilis di sekitar akhir bulan juga laporan keuangannya, harusnya ini akan bisa apa ya, ibaratnya masih ada upside potensial lah untuk MBMA gitu. Baterai mobil listrik ini ya, itunya dia sektornya. Ya, dan kita lihat sebenarnya kalau misalnya secara tadi balik lagi kalau misalnya bicara EV dan lain sebagainya juga potensinya ini sebenarnya masih sangat cukup besar sih di Indonesia gitu. Oke, itu lagi EV ya temanya. Kalau misalkan kayak ambil saham properti gitu ya Mbak Santi, maksudnya kan banyak jenisnya, ada yang memang dia lebih ke yang rumah-rumah untuk menengah ke atas, tapi ada juga untuk yang medium ke bawah. Ini yang akan lebih banyak berimpact secara langsung itu yang properti yang seperti apa tuh? Kalau aku perhatiin ada satu saham, contoh kayak SMRA, Summarecon, itu dia punya properti residensial, itu lumayan menunjukkan adanya tren perbaikan gitu. Dan kita lihat juga dengan adanya stimulus dari government terkait dengan adanya pembelian rumah di bawah 5 bio, nah itu tentunya akan menjadi booster juga nih gitu. Dan secara kontribusi pendapatan sekitar di atas 60%, aku lihat dengan suku bunga rendah harusnya nanti bisa menjadi balik lagi stimulus positif gitu untuk saham salah satunya SMRA. Cuman berarti artinya memang masih yang agak segmennya menengah atas. Soalnya kan kemarin juga lumayan cukup viral tuh di kalau misalnya yang golongan angka masyarakat menengah kan turun ya kontribusinya, banyak yang udah mulai memakan tabungan lah, itu sempat viral. Jadi memang itu masih struggling ya. Ini yang akan langsung naik adalah yang memang udah ada di segmennya, memang dia untuk ke sana, dan plus tadi ada tambahan benefit dari pemerintah. Betul, karena ya lumayan jadi stimulus juga kan dengan adanya apa yang diberikan pemerintah gitu. Apalagi juga state budget 2025 juga baru aja rilis. Dan banyak hal yang aku lihat government cukup realistik dalam arti dengan adanya penurunan suku bunga ini, government memprediksikan tahun 2025 kayak untuk growth GDP itu ditumbuh sekitar 5,2%. Terus juga inflation, dan kurang lebih semuanya terjaga dengan baik gitu. Jadi secara overall harusnya real sector dan juga nanti akan ke-reflect harga saham, harusnya ini akan inline gitu. Oke, ini terkait yang disukain sama investor kan dividen gitu ya. Nah, terus sedangkan saham-saham yang membagi dividen kan banyak dari sektor komoditas batubara terutama ya. Nah, tapi contohnya ini kan ada Adaro, terus kemarin Indika Energi gitu. Itu melepas nih usaha batubaranya tuh mau mereka lepas. Nah, tapi kalau kayak gini nih mereka dapat pendapatan utamanya tuh dari mana dan gimana bisa dapat bisa bagikan dividen gitu kalau mereka aja melepas yang core bisnisnya itu gitu. Iya, karena beberapa concern investor kan yang kita investor yang senang dividen tuh ya, yang senang dividen kan dia lagi setahun 2 tahun yang lalu kan senang dengan saham, terutama perusahaan batubara karena ngebagiinnya lagi lumayan tinggi-tinggi gitu kan ya. Apalagi yang pas COVID kemarin tuh tinggi banget pembagian dividennya. Cuman memang dengan adanya yang tadi Mbak Sabrina bilang, renewable energy, EV, mereka kayaknya juga mulai beralih. Waktu itu juga kita bicara juga sama pernah dalam podcast dengan Pak Arsyad, disampaikan memang beratnya jadi perusahaan batubara sekarang tuh cost-nya menjadi tinggi karena investor asing melihat clean energy. Makanya mereka makanya mereka sekarang mulai berpikir dan bahkan melepas, karena mereka kalau mencari pendanaan cost-nya jadi sulit ya, jadi mahal. Nah, sementara kalau kita lihat yang dilepas ini rata-rata yang sudah menjadi cash cow-nya mereka yang mungkin itu juga menjadi penopang kenapa waktu itu mereka bisa membagikan dividen gitu kan ya, Mbak. Nah, ini kalau dengan seperti ini apakah mereka akan berubah? Karena kan dulu juga saham pertambangan pernah sempat dikategorikan bukan masuk ke dalam saham dividen ya, tapi saham growth stock. Zaman era kalau kita bicara kayaknya waktu itu 2008 itu kan mereka nggak membagikan dividen, tapi memang harganya naik karena kita anggapnya sebagai growth stock. Nah, apakah saham tambang emiten tambang batubara ini akan menuju ke sana juga tuh, Mbak Sabrina, untuk
persiapan orang-orang yang memang biasa ininya dividen gitu. Oke. Nah, kalau untuk batu bara, kalau aku research sebenarnya beberapa emiten, salah satunya kayak Adaro, PTBA, ITMG itu betul banget bahwa dia sering banget membagikan dividen dalam arti kata jumbo lah ya, besar gitu. Besar. Tapi secara average pembagian yang dibagikan biasanya juga umumnya di atas 10 bahkan di atas 15%. Nah, tapi aku ngelihat secara overall dengan tadi disampaikan bahwa perusahaan batu bara ini mau nggak mau harus adapt dengan kondisi yang saat ini ada gitu. Disampaikan juga bahwa dari fund-fund dari luar juga semua tuh udah benar-benar kayak concern banget terkait dengan ESG, Environment, Social, and Governance. Jadi mau nggak mau apa boleh buat itu memang harus ke arah sana gitu. Apalagi tujuannya ya cukup mulia juga kan nanti ke renewable energy dan lain sebagainya. Kalau aku sih lihat sampai 2026 harusnya untuk coal company itu masih tetap membagikan dividen at least di atas 10%. Dan harapannya kalau misalnya memang tetap masih bisa secara konsisten membagikan dividennya, yieldnya sebesar itu, harusnya bisa tetap menjadi maksudnya buat investor masih tetap atraktif gitu. Apalagi harga coal sekarang masih di atas 100 gitu. Jadi harusnya ke depan masih sangat cukup baik dan harusnya sih kita juga support ya, apalagi kan ke arahnya renewable energy gitu. Jadi aku lihat secara overall ya kita masih wait and see juga sih nanti 2026 ke depan pembagian dividennya ini ya balik lagi itu kontribusi revenue-nya nih nanti dari mana gitu kan. Tapi ya harusnya sih mereka udah punya strategi yang cukup baik lah untuk bisa tetap sustain ke depannya gitu. Nah, berarti artinya kalau misalkan itu Mbak Sabrina nih followernya banyak sekali nih, pakar saham. Kalau kita sebagai investor kan memang ada, ya sebenarnya kan kalau saham yang kita cari adalah dividen gitu. Gimana sih buat kita sebagai investor milihnya gimana? Apakah milih memang perusahaan yang stabil membagikan dividen, tapi mungkin ada juga yang karena dia stabil tapi growth-nya juga kita lihat nggak terlalu ada signifikannya. Kita anggap ini cash cow lah, sudah mature, jadi sudah cash cow. Nah ada juga yang bagian dividennya nggak terlalu besar, tapi dia juga masih bertumbuh lah untuk pendapatan dan sisi laba. Tapi ada juga yang tidak membagikan dividen, tapi memang disampaikan ada growth-nya, ada growth dari pendapatan, ada growth dari laba, tapi belum terreflect belum maksudnya dia belum membagikan dividen ke investor. Nah, kalau saya menjadi investor mungkin ada advice Mbak, kalau saya pilihnya yang dividen stabil atau yang dividen tapi ada growth atau yang growth, itu gimana tuh cara kita ngelihat emitennya? Dan mungkin investnya jadi harus gimana gitu Mbak? Nah mungkin balik lagi sebenarnya kalau aku boleh kasih saran, investor itu kan profile risknya beda-beda nih Mbak. Jadi ada yang memang kalau aku temuin di lapangan, ada yang benar-benar investor tuh benar-benar concern banget sama yang namanya dividen. Jadi dividen player lah. Jadi dia benar-benar cari company yang memang harus bagi dividen baru mau invest gitu. Tapi balik lagi aku lihat memang tipikal investor yang seperti itu adalah investor yang cenderung jangka panjang gitu. Karena kan ibaratnya nggak mungkin dalam serta-merta, kalau aku cek ya dalam 50 biggest market cap di IHSG kita yang penyumbang kontribusi IHSG secara market size itu misalnya nggak semua tuh bagikan dividen gitu. In term of size memang gede secara market size-nya, tapi yang rutin membagikan dividen mungkin nggak nyampe setengahnya gitu. Ya mungkin tadi balik lagi, mungkin itu company lagi growth, jadi dia mau expansion, dan jadi ya memang nggak ada intention untuk bagikan dividen ke investor. Tapi bukan berarti fundamentalnya nggak solid gitu kan, karena ya mungkin dia lagi mau bertumbuh lah gitu. Ada satu sisi yang company memang sudah mature gitu. Jadi balik lagi sih kalau aku boleh kasih saran, kalau investor yang memang lebih ke concernnya ke dividen, ya jangan expect too much sama yang returnnya tuh yieldnya tinggi. Karena rata-rata company yang sudah mature pasti akan bertahap gitu loh. Gitu. Mungkin yang nggak langsung harga sahamnya benar-benar inline, dividennya juga kenceng gitu. Kayak rata-rata sih nggak kayak gitu. Tapi ya idealnya kalau misalnya memang mindsetnya medium to long term, ya sangat ideal untuk pilihlah saham yang konsisten membagikan dividen dan juga return sahamnya terus bertumbuh gitu. Kalau gitu berarti
memang pegangnya harus jangka panjang kalau untuk yang kejar dividen. Karena kan dividen sendiri kan bisa diartikan kan passive income kan. Jadi ketika kita ya ibaratnya invest terus ya udah kita diemin aja terlepas dari harganya volatile dan yang penting kita ada pemasukan dalam arti dividen. Nanti mungkin dalam tahun tertentu kita invest di tahun pertama, mungkin let's say tahun kedua, tahun ketiga baru mau profit taking, at least 3 tahun itu kita ada tambahan lah dividen. Gitu. Nah kalau yang pilih yang growth tuh gimana tuh strateginya, Mbak? Misalnya ini company nggak membagikan dividen, nah cara milihnya. Oke. Nah kalau aku sih jujur aku juga lebih ke fundamental. Jadi aku tuh biasa lihat dari size company. Jadi karena kalau kita bilang kalau misalnya size company-nya gede kan lumayan lebih liquid. Likuiditasnya lumayan cukup tinggi. Jadi aku biasa screening 50 biggest market cap itu, terus aku cari kalau misalnya emang kita mau investnya secara quarterly basis, dari first Q ke second Q kinerjanya tuh earnings-nya naik atau enggak. Karena udah pasti kan mau dilihat nih ibaratnya kesehatan keuangan perusahaannya. Nah kalau misalnya earnings-nya naik, udah pasti harusnya maksudnya bertumbuh gitu kan, gitu. Jadi aku cenderung sih tetap pilih company yang sehat lah dalam arti earnings-nya tumbuh gitu. Mbak Sabrina jadi lebih suka yang growth ya daripada dividen gitu? Enggak juga sih. Kalau personal gitu atau mix sih sebenarnya. Kalau kata teorinya Markowitz lebih baik untuk diversifikasi untuk meminimasi risiko. Wah, cakep tuh. Ini ada lagi kan saham-saham perbankan ya. Tadi kan belum kita bahas lebih dalam nih. Karena saham perbankan kayak BBRI gitu, dia dividen payout ratio-nya lumayan tinggi gitu. Nah itu kalau ke depannya tuh masih bisa kayak gitu atau ada yang bilang ini kebanyakan nanti nggak ekspansi gitu, mungkin nggak itu bisa diturunin gitu DPR-nya, tapi mungkin karena ekspansi kan harga sahamnya bisa naik. Aku lihat sih kalau secara tren big banks baik tadi BRI, BCA, Mandiri, BNI kayaknya memang trennya menjadi menarik mungkin buat investor karena dividennya cukup tinggi gitu ya. Tapi secara ekspansi atau gimana kan kita akuin for big banks itu udah cukup mature lah ya sebenarnya gitu. Jadi ya inilah satu keunggulan dari perbankan Indonesia yang aku bisa bilang dari for big banks ini konsisten memberikan return kalau tarik mundur 10 tahun kayak BCA, BRI gitu ya. Ditambah ada dividen sebagai ya bisa dibilang pemanis dan juga sebagai inilah buat attract si investor gitu. Pantesan ini jadi favorit asing juga gitu kan, kemarin masuk juga paling banyak masuk ke saham-saham ini big banks ya. Oke, terus cuma kalau misalkan ini Mbak kalaupun kita jangka panjang tapi tren-tren ini tetap perlu kita perhatikan kan ya Mbak, karena mungkin bisa aja ada perubahan dari sisi tren ya, seperti tadi yang perusahaan contoh kita lihat yang batu bara udah mulai melepas ininya, berarti itu tetap perlu secara, jadi nggak benar-benar kita lepas gitu aja kan Mbak, maksudnya kita perlu tetap perhatikan. Iya benar, setuju sih. Kalau aku biasa kalau misalnya orang yang misalnya kayak investor mau invest dalam jangka panjang perlu disadarin juga kan kita harus tahu apa yang kita beli pertama. Terus yang kedua mungkin story di company itu apapun bisa berubah gitu kan, baik itu laporan keuangan bahkan first Q, second Q, third Q, fourth Q aja kan ceritanya beda-beda nih ya. Gitu. Mungkin bisa quarterly basis turun tapi secara year on year naik dan point of view dari setiap investor tuh beda. Padahal year on year naik, tapi di sisi lain Q on Q-nya mungkin turun dan beda-beda nih investor punya pandangan gitu. Jadi ibaratnya kita harus punya conviction juga bahwa target yang udah kita tetapin di awal tahun, misalnya let's say kita mau medium to long term, let's say 1 tahun, kita ya harusnya story yang kita targetkan di awal tuh harusnya sesuai inline lah dengan konsensus ataupun dengan analis. Kalau ternyata ceritanya berubah, kita harus ready to cut loss, disiplin. Apapun itu, karena kan ya kita juga nggak bisa bilang itu semuanya sifatnya pasti gitu kan. Karena itu juga di luar kontrol kita. Semua kan ibaratnya kayak company juga nih kita invest, tapi kan perlu kita ibaratnya do on your research juga gitu. Tapi kalau untuk tadi Mbak Sabrina sampaikan, kayaknya beberapa saham kita yang masuk 50 market cap, kayak contoh big banks yang Ford tadi kan udah masuk, kelihatannya memang udah masuk ke posisi yang kita bisa anggap mature lah gitu ya. Berarti apakah memang market kita tuh kayaknya memang perlu lagi nih supply perusahaan yang bagus gitu ya di market sehingga bisa menambah lagi nih. Karena kalau kita lihat yang
negara-negara yang mungkin lebih maju gitu ya. Supply-nya kan cukup variatif sehingga pergerakan dari sisi indeksnya juga jadi cukup lebih stabil lah kalau kita lihat negara maju dibandingkan dengan kita gitu. Nah kalau dari Mbak Sabrina sendiri merasa itu nggak? Karena jujur aja ada beberapa yang investor gitu yang lihatnya saham kita ya itu lagi. Ya alangkah baiknya sih ya kita kan sebagai negara emerging market mungkin juga bisa mencontoh yang udah maju gitu ya Mbak ya. Tapi sebenarnya kalau aku lihat dari 50 biggest market cap secara alokasi itu udah ibaratnya sektornya tuh lumayan udah menyebar sih. Perbankan ada, terus infrastruktur juga ada, terus juga teknologi ada. Dan ya dari 12 sektor mungkin ada beberapa sektor yang udah masuk nih ke 50 biggest market cap. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya memang in the next ada company yang memang dalam kondisi fundamentalnya cukup kuat dan memang ya layak lah untuk ibaratnya invest dalam jangka panjang, ya lebih baik lagi gitu kan kalau bisa masuk ke dalam kategori 50 biggest market cap gitu. Iya karena sekarang gapnya memang jadi lumayan jauh ya. Sebenarnya diversify-nya saham-saham kayaknya kalau terakhir tuh bursa bilang sampai 1.000 apa kalau nggak salah kan emiten, tapi mungkin gapnya itu yang masih cukup jauh dengan yang gede banget yang gede size-nya. Oke, ini mungkin investor kan banyak yang follow gitu, FOMO gitu ya. Kalau misalnya contohnya yang terakhir nih saham ABMM banyak dibeli sama Lo Keng Hong gitu, atau mungkin followersnya Mbak Sabrina juga, oh Mbak Sabrina lagi pegang apa ya, mau ikut gitu. Nah mungkin gimana sih kasih advice bahwa ini nggak selalu cocok gitu loh, yang portofolio yang dipegang itu nggak selalu cocok gitu, bahkan sama investor yang udah gede gitu, belum tentu cocok sama yang retail gitu. Mungkin gimana nih kasih tipsnya gitu? Oke, mungkin kayak tadi di-mention maksudnya kayak Lo Keng Hong, kan lebih ke, kan bahkan terkenal nih Warren Buffett-nya Indonesia gitu ya. Time frame-nya pun jangka panjang. Balik lagi sih, kenali profil risiko kita masing-masing gitu. Mungkin kalau Pak Lo Keng Hong ini memang jangka panjang. Jangka panjangnya ini mungkin panjangnya tuh 3 tahun, 5 tahun gitu kan. Udah ibaratnya benar-benar setiap kali harga volatile tuh benar-benar nggak nervous atau nggak apapun. Dan memang orang yang mindsetnya jangka panjang kan harga fluktuatif pun nggak jadi concern gitu kan. Nah kalau misalnya memang investor yang lebih cocok dengan stylenya Pak Lo Keng Hong ya sah-sah aja. Tapi kalau mungkin anak muda Gen Z nih, Gen milenial pengennya cepet gitu ya, tapi berharap kayak misalnya Lo Keng Hong cepet keluar masuk gitu ya, in out, kayaknya nggak cocok. Jadi lebih baik kenali profil risiko sendiri sih masing-masing gitu. Karena mungkin yang stylenya aku belum tentu cocok sama Mbak Putu atau mungkin Mbak Hanum gitu. Jadi ya balik lagi memang harus dikenali dulu profil risiko kita gitu. Jangan ya kalau misalnya yang ibaratnya udah legend ini kan ibaratnya ya balik lagi kita walaupun mereka bisa bilang mereka punya saham apa, mungkin termasuk aku sendiri kadang walaupun disclaimer on gitu ya, tapi kan harus ya balik lagi kita cocok nggak nih dengan time frame-nya, dengan size-nya dan lain sebagainya. Jadi ya harus kenali profil risiko masing-masing. Apakah agresif atau mungkin konservatif. Kalau konservatif ya berarti cocok nih dengan jangka panjang. Tapi kalau agresif pengennya returnnya 5% terus out, ya berarti jangan ikutin yang Lo Keng Hong gitu misalnya gitu. Gitu sih. Oke. Kalau untuk yang suka trading nih ya, kan memang potensi seperti tadi Mbak Sabrina bilang gitu, potensi ke depan masih bagus gitu ya di pasar saham Indonesia. Tapi kan volatility-nya ada nih. Gimana sih cara manage risikonya gitu? Kalau misalnya untuk yang trading, aku sih selalu saranin tetap ada disiplin cut loss. Karena kan kita juga ada misalnya kayak advance order nih, misalnya di harga tertentu kalau misalnya memang udah ibaratnya tembus level stop loss, mau nggak mau harus disiplin. Karena kan memang kita mindsetnya trading. Tapi kalau misalnya investor, kalau misalnya mau turun, mau naik, mungkin kalau turun mereka akumulasi buy lagi. Tapi kalau bagi kita yang mungkin memang mindsetnya trading, dalam jangka waktu tertentu, bahkan uangnya mau dipakai digunakan gitu mungkin ya jangan panjang gitu. Jadi benar-benar sih aku saranin, kadang ada yang bilang cut loss itu kan misalnya apa ya kayak agak misalnya lebih baik takut atau lebih baik jangan dilakukan gitu. Ada loss aversion lah secara behavioral perilaku investor gitu kan. Tapi sebenarnya sah-sah aja gitu dibanding kalau misalnya kita ibaratnya nggak disiplin, takutnya malah jadi kebablasan atau apa gitu. Oke, jadi disiplin punya trading plan gitu. Betul, ya. punya trading plan dari awal gitu. Dan kalau udah
sampai target harga berarti ya take harus profit dong. taking juga. Gitu kan. Ya. Oke. Cuman biasanya kadang-kadang ini sih Mbak Sabrina, kalau dari sisi investor tuh mungkin kalau pas turunnya dikit banget dia oke buat cut loss, tapi pas udah terlanjur turun jauh 10 atau 20%, mereka pada mikir udahlah tanggung, jadi investor gitu, jadi trader jadi investor. Padahal itu tetap nggak boleh kan, tetap aja di apa namanya, kalau emang udah keluar ini atau sebenarnya mungkin atau kita masih tetap bisa lihat tuh Mbak Sabrina, kayaknya ini emang udah ini kita lihat dari sisi fundamentalnya, atau nggak bisa itu kalau udah kayak gitu ya udah sebaiknya emang loss aja, kita tunggu lagi nanti harganya di berapa baru masuk. Sebenarnya sih kan ada beberapa ibaratnya tools ya buat kita benar-benar eksekusi ataupun ngambil decision. Jadi kalau misalnya secara teknikal buat si trader-trader ini kan kita udah tetapin trade plan. Nah tapi ketika memang ternyata trennya berubah nih atau nggak sesuai sama yang kita tetapin, kita harus justify kira-kira kenapa aku harus sell juga gitu. Satu ya pasti kita harus memang disiplin cut loss itu kan, karena stop lossnya kita ternyata udah tembus. Tapi di sisi lain kita juga harus tetap cari info juga sebelum kita mau eksekusi untuk cut loss itu sendiri. Ternyata mungkin ada corporate news, corporate action yang dilakuin ternyata benar-benar akan signifikan dampaknya buat si saham tersebut. Ya lebih baik daripada makin dalam lagi kan, ya kita keluar dulu deh gitu. Ya lebih bijaksana juga kan gitu. Soalnya kadang kan suka investor suka melengnya lumayan lama sehari loh, kok udah minusnya udah jauh banget. Benar. Nah kalau kayak gitu tadi yang perlu dipantau apa aja, jadi news juga, terus atau ada indikator-indikator tertentu gitu, misalnya rasio apa atau kalau secara fundamental udah pasti nanti laporan keuangan itu yang udah wajib lah ya kita lihat. Bahkan nanti konsensus di Bloomberg biasanya suka ada rilis kira-kira laporan keuangan ini better daripada yang diekspektasikan atau justru di bawah ekspektasi. Nah kalau misalnya biasanya better daripada yang diekspektasikan, udah pasti biasanya responnya sangat positif dari investor. Nah di sisi lain juga diperhatikan juga dari sisi teknikalnya gitu. Nah kira-kira udah secara entry harganya tuh udah oke nggak gitu. Jangan juga kita FOMO kan harganya udah naik tetap dipaksakan gitu, takutnya kita udah yang paling terakhir juga kan gitu. Setelah harganya udah kemana-mana udah liar gitu. Jadi lebih baik ya ada justifikasi ya, mau nggak mau tetap fundamental dan juga technical sih di combine gitu. Kalau aku nih Mbak Sabrina, kalau bener nggak nih yang jadi kalau misalnya ya trading, tapi lihat juga tradingnya ini saham, karena kan ada saham yang fundamentalnya bagus, ada yang enggak. Nah kalau yang fundamental bagus, telat untuk cut loss, yaudahlah masih bisa, kalau aku masih bisa ditahan. Tapi kalau misalkan ini memang sebenarnya udah nggak ada harapan lah ya. Maksudnya ini kayak emang tadi ikut-ikutan cuman buat ikut-ikutan naik turun aja, karena kan ada juga saham yang bagus di harganya aja, nggak di fundamentalnya. Nah kalau ini baru bener-bener udahlah ini harus loss. Nah itu bener nggak tuh strategi yang begitu tuh menurut Mbak Sabrina? Jadi kalau misalnya masih ada fundamentalnya, yaudahlah nggak apa-apa masih ada harapan. Tapi kalau nggak ada lah baru bener-bener berani di cut loss gitu. Iya sih, soalnya kan kita perlu justifikasi itu kan Mbak. Jadi kalau aku rasa kita terlalu early buat buru-buru, ibaratnya benar-benar panic selling nih misalnya, itu juga nggak baik juga gitu. Ketika orang-orang kan ada juga yang kayak ketakutan terus tiba-tiba ikutan panic selling gitu. Sementara sebenarnya ibaratnya info ataupun sentimen yang baru keluar ini pun masih sifatnya rumor gitu kan. Nah itu kan juga ya biasa lah ya, investor kan ketakutan nih semuanya ke bawah. Padahal tahu-tahu besoknya rebound gitu. Nah jadi lebih baik untuk justifikasi yang benar-benar secara ya kita do your own research juga, benar-benar pastikan bahwa benar nggak sih sentimen yang keluar itu benar-benar dampaknya jangka panjang atau cuman short term aja gitu. Karena seringkali kalau yang trader-trader tuh lebih memanfaatkan sentimen short term kan. Tapi kalau jangka panjang kan lebih ngelihat ke pertumbuhan earnings-nya dan yang lebih ke jangka panjang lah company tersebut memang ya layak untuk kita investasikan gitu. Ujung-ujungnya berarti bener fundamental lagi ya, Mbak Sabrina. Kayak contohnya sekarang BRI udah naiknya kemana-mana. Kemarin kan yang kalau kita lihat bulan Juli itu turun terus sampai orang-orang yang average pada bilang udah nggak punya duit lagi.
Ternyata balik lagi sekarang. Balik lagi dan lebih tinggi dari harga yang ini yang tertingginya sebelumnya. Makanya kadang ada yang ya ini bisa benar bisa salah sih Mbak ya. Kadang investor yang jangka panjang seringkali kan lebih less volatile. Kadang bisa dibilang jauh lebih menang dibandingkan yang trader-trader in out. Karena mungkin ya dia ibaratnya nggak kehilangan barang ketika marketnya naik dan juga ketika memang marketnya turun ya dia akumulasi buy secara bertahap ya dan memang disesuaikan juga nih maksudnya risikonya dan lain sebagainya dan ujung-ujungnya ya seringkali biasanya jauh lebih menang gitu ibaratnya. Kalau trader kan mungkin in out terus waktu pas naik kadang kehilangan barang. Kadang nggak konsisten juga kan ya. Gitu jadi kan. kalau misalkan harus jual nggak jual, harus beli nggak beli gitu. Tapi ya ini disclaimer on juga mungkin tapi banyak trader juga yang untung cuan ya tapi ujung-ujung kan yang penting cuan yang banyak style apapun lah. Oke. Balik lagi nih untuk sentimen jangka pendek nih kan karena ada ketidakpastian ada pilkada, terus nanti kan pemerintahan baru mau kabinet lagi gitu. Nah ini baiknya investor tuh pilih-pilih sahamnya itu yang defensif atau yang siklikal nih? Aku sih bilang balik lagi diversifikasi itu tetap penting karena kalau dibilang defensif ya secara ideal defensif itu akan lebih tahan terhadap segala gonjang-ganjing yang ada gitu ya. Tapi kalau dibilang untuk cyclical kita lihat juga ini memanfaatkan yang namanya momentum juga. Jadi idealnya sih menurut aku tetap didiversifikasi aja. Jadi nggak ada yang sepenuhnya defensif, cyclicalnya ditinggalin. Lebih baik sih tetap ada diversifikasi. Gitu. Oke. Jadi ini ya macam-macam gitu ya dalam portofolio gitu. Tapi jangan yang kayak kulkas juga sih Mbak. Emang ada maksimal berapa sih kalau itu maksimal sahamnya? Nggak ada yang benar yang salah. Tapi kalau aku baca research yang paling baik tuh nggak lebih dari 10 atau 15. Itu karena kalau kebanyakan juga kita kan nggak bisa kontrolnya kan terlalu banyak dan kita nggak bisa fokus. Tapi kalau terlalu sedikit juga kan ibaratnya kita nggak bisa minimize risk karena terlalu bobot terlalu besar di satu saham. Gitu. Jadi ya harus tetap itu sih diversifikasi tapi ya jangan terlalu kayak kulkas juga sih. Antara 10 sampai 15 itu udah paling maksimum sih. Oke. Kalau Mbak Sabrina ada nggak sih tokoh atau satu figur gitu yang jadi contoh gitu atau bukan contohnya ya mungkin gayanya ini cocok nih sama aku gitu. Gayanya cocoknya sama aku. Kalau kita kan banyak orang yang ngeliat Warren Buffett gitu ya, oke nih atau ada yang kalau orang Indonesia taunya kan Lo Keng Hong gitu. Kalau Mbak Sabrina sendiri ada nggak? Ada sih ya. Saya juga termasuk yang mengidolakan Lo Keng Hong lah ya, karena value investor juga kan. Dan ya the legend juga, ya bisa jadi contoh juga buat anak-anak muda gitu. Kalau misalnya mau invest jangka panjang, ya tetap harus konsisten dan juga sabar gitu. Ya salah satunya Pak Lo Keng Hong. Tapi nggak semuanya ngikutin dia kan, tetap ada kita yang riset sendiri gitu kan. Betul. Oke, ini terakhir deh tips-tips nih buat investor nih yang udah trading, udah invest, dan buat yang calon yang masih ragu-ragu, yang masih mempertimbangkan tentang saham gitu. Aku bisa bilang Indonesia itu masih sangat cukup besar potensinya secara pertumbuhan ekonomi dan kita lihat secara kondisi makroekonominya juga sangat cukup baik gitu. Dan secara SID pembukaan account rekening bisa kita lihat juga sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara tetangga ini masih sangat cukup rendah secara penetrasi. Dan aku khususnya buat anak milenial mungkin untuk Gen Z yang baru mau masuk ibaratnya ya untuk turut serta dalam pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya satu-satunya cara adalah dengan cara kita invest di capital market. Jadi ya let's join untuk investasi di capital market. Dan nggak usah takut ya karena kan sepanjang memang kita paham dengan ataupun kalau nggak paham ya tadi yang sebenarnya Mbak Sabrina bilang, sekiranya kita bisa main defensif dulu, mungkin ambil yang saham-saham besar ini apa, karena kan pasti ujung-ujungnya karena orang akan kembali ke fundamental, kalau itu fundamentalnya udah kuat, ya dia pasti tetap akan either kita masih bisa untung dari dividennya gitu kan Mbak, kalau nggak dapat dari harga sahamnya. Benar-benar. Ya jangan trauma sih, karena benar juga sih secara praktek di lapangan waktu kejadian pandemi, mungkin aku sharing sedikit, waktu pandemi itu banyak banget orang yang open account kan, maksudnya pembukaan akun lah ya, karena ya mungkin work from home, study from home, tapi kesini-sini 2020, 2021 tuh banyak yang kayaknya mungkin agak, ya tadi dibilang trauma, karena ketika marketnya bearish, mereka nggak sanggup buat ibarat ya trauma lah ya, ternyata waduh kok investasi capital market rugi gitu kan. Sebenarnya mungkin
kalau aku boleh sharing, lebih baik coba dikenali dulu, dalam arti dipelajarin ulang dulu. Mungkin ada ibaratnya belum terlalu mengenal dan memang waktu beli mungkin ya ikut-ikutan teman aja gitu ya. Tanpa disadari mungkin emang kita nggak tahu apa yang kita beli mungkin kan gitu. Oke, jadi riset dan diversifikasi, disiplin juga ya sama trading plan-nya itu. Oke. Banyak banget nih, makasih banget insight-nya, ilmunya dari Mbak Sabrina. Semoga bermanfaat buat smart investor semua. Thank you banget ya Mbak, udah datang lagi kali ini. Terima kasih. Thank you. Itu tadi podcast Bareksa Insight kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bareksa Insight.